Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, renungan hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara sekalian, wajib hidup sama seperti Kristus. Mungkinkah? Apakah berarti Tuhan hanya sekedar memasang suatu target untuk memacu kita agar berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi tidak benar-benar bermaksud agar kita mencapainya? Pasti tidak seperti itu, sebab Tuhan tidak pernah mengatakan sesuatu yang Dia tidak maksudkan untuk dilakukan, dan Dia tidak pernah bermain-main dengan firman-Nya. Namun Tuhan pasti juga sudah tahu bahwa dengan kekuatan kita sendiri mustahil kita bisa melakukannya. Itulah sebabnya sebelum mengatakan bahwa orang percaya wajib hidup seperti Kristus, Tuhan sudah terlebih dahulu mengantisipasinya. Di ayat 1 dan 2, Yohanes berkata, "Anak-anakku, hal-hal ini kutulis kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa." Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, kalimat "namun jika seorang berbuat dosa" menunjukkan bahwa Tuhan tahu ada saat-saat di mana kita jatuh, dan Dia sudah menyediakan jalan keluarnya, yaitu Yesus Kristus sebagai pengantara yang mendamaikan kita dengan Allah. Bagian kita adalah datang kepadanya serta mengakui semuanya dengan tulus dan jujur, tetapi bukan sekedar mengaku, melainkan dengan penuh penyesalan memohon pengampunan, pemulihan, dan kuasa untuk hidup di dalam pertobatan, disertai kerinduan yang besar untuk bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jika setiap kali kita jatuh, kita senantiasa melakukan proses ini, maka tanpa kita sadari, Tuhan akan mengubah kita dari dalam. Namun bukan berarti kita boleh hidup dengan sembarangan dan dengan sengaja berbuat dosa. Paulus di dalam Ibrani 10 ayat 26 dan 27 berkata, "Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka." Maksudnya, orang beriman tidak akan dengan sengaja berbuat dosa. Kalaupun suatu saat jatuh, itu bukan karena sengaja, tetapi memang jatuh. Sengaja berbuat dosa menunjukkan iman kita palsu. Dengan kata lain, hidup seperti Kristus telah hidup adalah karya Roh Kudus, tetapi juga merupakan proses seumur hidup yang dilakukan orang beriman dengan sadar dan bersengaja. Meskipun jatuh bangun, jika kita setia melakukan bagian kita, maka tidak bisa tidak, pasti kita akan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Masalahnya adalah, sudahkah kita berada dalam proses tersebut? Amin.